Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi lingkungan kita. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan anak-anak semua mengisi absensi pada link Google Form yang telah Ustazah sampaikan di grup WhatsApp. Nah, kalian membuka linknya, lalu isi nama kalian, kelas kalian, dan nomor induk kalian. Sebelum itu, Ustazah ingin pastikan kalian semua sudah sarapan terlebih dahulu ya, karena sarapan akan melancarkan dan memfokuskan kalian dalam belajar. Nah, seperti yang kita tahu, orang sukses berawal dari mensana in corpore sano. Dan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, seperti itu. Nah, selanjutnya Ustazah akan sampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa mampu menunjukkan pentingnya bersuci dari najis. Lalu yang kedua, siswa mampu mengaitkan perilaku bersih sebagai implementasi dari tata cara bersuci. Lalu yang ketiga, siswa mampu menerapkan tata cara bersuci dari najis. Lalu yang keempat, siswa mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari najis dengan benar, seperti itu. Nah, setelah Ustazah sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan ceria. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, Ustazah ingin tahu, apakah dari kalian ada yang masih mengingat pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Coba angkat tangannya. Iya, benar sekali. Dan Ustazah ingin tahu, adakah yang masih ingat kita hari ini akan membahas materi tentang apa? Coba angkat tangannya. Iya, benar sekali. Kita hari ini akan membahas tentang najis. Nah, poin pertama yaitu pengertian tentang najis. Najis diambil dari kata an-najisu. An-najisu berarti kotor atau menjijikkan atau tidak bersih. Nah, itu pengertian dalam secara bahasa atau lugawi. Sedangkan dalam istilahi, najis berarti sesuatu hal yang menempel pada badan atau jiwa kita sehingga kita tidak sah dalam melaksanakan suatu ibadah, seperti itu. Dari sini, adakah yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Jika ada, silahkan angkat tangannya. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan pada poin kedua. Dasar hukum dari tata cara bersuci atau mensucikan najis, yaitu ada pada Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4 menjelaskan tentang kita diharuskan mensucikan pakaian kita, seperti itu. Dan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 125, ketika kita berada pada rumah Allah atau di dalam masjid atau saat kita tawaf atau berada di Masjid Nabawi, seperti itu, hendaknya kita mensucikan diri. Antohiroh baitiyalit ta'ifina wal akifina waruka'is sujud, seperti itu ya. Nah, ayat-ayat tersebut termasuk dasar hukum dari diwajibkannya kita untuk bersuci dari najis, seperti itu. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberikan kalian materi terkait macam-macam najis. Di sini adakah yang tahu ada berapa macam-macam najis? Coba angkat tangan. Iya, benar sekali. Ada tiga macam najis. Yang pertama yaitu najis apa? Najis mukhaffafa. Yang kedua najis mutawasitoh. Yang ketiga najis mughalladho. Nah, karena kalian sudah tahu tiga macam najis tersebut, Ustazah akan tayangkan beberapa video atau video yang
terkait dengan materi kita, yaitu macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Selama kalian menonton atau melihat video yang Ustazah tayangkan, silahkan diamati bagaimana cara mensucikan najis yang tadi kalian sebutkan ada 3 macam, mulai dari najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh, seperti itu. Coba diamati, dilihat bagaimana tata caranya dengan baik dan benar. Lalu nanti setelah kalian menonton, Ustazah ingin kalian untuk berdiskusi. Nah, sekarang Ustazah akan tampilkan video terkait tentang macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Silahkan disimak video yang Ustazah sampaikan. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughaladoh. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Baik, setelah kalian melihat video macam-macam najis dan tata cara mensucikannya, dan setelah kalian mendengar penjelasan dari Ustazah, adakah dari kalian yang ingin menanggapi atau ingin bertanya terkait tentang permasalahan najis? Coba angkat tangannya. Baik. Jadi ada teman kalian yang bertanya, apa sih Ustazah najis tentang najis yang hisiyah dan najis maknawiyah? Jadi Ustazah akan jawab. Najis hisiyah yaitu najis yang berkaitan dengan bentuk dan dapat kita lihat secara zahir, seperti kotoran ayam, kotoran burung, kotoran binatang, pipis, dan lain sebagainya yang dapat kita lihat secara nyata. Nah, untuk najis maknawiyah kita tidak dapat melihatnya secara zahir, tapi hal itu ada dalam diri seseorang. Contoh dari najis maknawiyah sendiri kaitannya dengan orang-orang yang mengkufurkan atau murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dari penjelasan Ustazah ini, adakah yang anak-anak ingin tanyakan atau adakah anak-anak yang ingin menyampaikan sesuatu terkait materi yang telah disampaikan? Coba angkat tangannya. Ya. Jika tidak ada, selanjutnya kita akan mendiskusikan
tentang materi najis kali ini. Bagaimana kalian memahami materi ini dengan baik dan benar. Untuk sesi diskusi, kira-kira Ustazah ingin tiap kelompok terdapat 3 orang untuk mendiskusikan materi ini. Dapat menggunakan via WhatsApp ataupun via Zoom. Kalian berdiskusi dengan teman kalian, lalu nanti disampaikan kepada teman-teman yang lainnya dengan menggunakan video seperti itu ya. Jadi saat ini coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian selama 10 menit. Ustazah beri waktu 10 menit dari sekarang. Time is out. Waktu berdiskusi telah habis. Nah, selanjutnya kalian coba menjelaskan perwakilan dari kelompok kalian untuk menjelaskan materi yang kalian pahami, yang telah kalian diskusikan bersama kelompok kalian, dan buatlah video tentang hasil dari diskusi kalian. Lalu dikirimkan ke via grup WhatsApp dan nanti Ustazah akan menilai bersama teman-teman yang lainnya, oke? Nah, setelah kita berdiskusi dan setelah kita melewati permasalahan dan materi-materi yang telah lewat, kita akan melihat contoh real terkait mensucikan najis seperti itu. Seperti yang kita tahu, najis itu berada di mana-mana ya. Ketika kita pergi berjalan-jalan, kita kadang sering menemukan kotoran ayam, atau ketika kita sedang berkendara tiba-tiba ada kotoran burung yang jatuh pada bagian pakaian kita. Nah, lalu bagaimana cara mensucikannya? Apabila najis tersebut bersifat najis mutawasitoh, maka dapat diambil najisnya terlebih dahulu lalu disiram dengan air seperti itu. Nah, coba kalian berikan contoh real terkait najis tersebut dan coba angkat tangannya. Nah, ya. Baik. Kalian sudah memberikan contoh dengan baik, dan selanjutnya menanggapi dari video demonstrasi tadi terkait tata cara mensucikan najis. Ustazah ingin kalian membuat video praktek tata cara mensucikan najis, mulai dari najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh, dan nanti dikirimkan kepada Ustazah via grup WhatsApp seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti kita ada penilaian dari Ustazah dan juga teman-teman mengkoreksi video yang kalian sampaikan seperti itu. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan kembali terkait materi yang telah Ustazah sampaikan, atau ingin menanggapi terkait materi yang telah Ustazah sampaikan dan teman-teman sampaikan? Coba yang ingin menanggapi angkat tangannya. Ya, apabila tidak ada, kita akan melakukan kesimpulan bahwasanya materi hari ini yaitu terkait najis dan tata cara bersuci dari najis. Najis sendiri yaitu merupakan najis yang seperti kotoran yang menjijikkan dan yang tidak mensucikan seperti itu. Nah, najis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Tata cara bersuci dari najis pun, jika mukhafafah hanya dibersihkan dengan air. Untuk najis mutawasitoh dengan dialirkan air, dan untuk najis mughaladoh dengan 7 kali pencucian dan yang satu menggunakan debu seperti itu. Nah, dari sini semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Selanjutnya Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu coba cari materi selanjutnya terkait sholat 5 waktu atau sholat fardu dari pengertian, dasar hukum, syarat sah dan syarat wajib, serta tata cara sholat seperti itu ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga
Semoga bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan kita. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.